Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi teman-teman, di sini aku bakalan share video pembelajaran materi fisika kelas 10 tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Hope you enjoy it. Mungkin dari kita seringkali mendengar kata-kata besaran ataupun satuan. Nah, sebelum lanjut ke permasalahan fisika yang lebih rumit, kita harus tahu dulu tentang besaran dan satuan ini. Karena kalau tidak mengetahui dari dasarnya, kita bakalan kesulitan membedakan antara rumus satu dengan rumus yang lainnya, baik itu satuan maupun dimensi-dimensi lainnya. Nah, langsung aja kita bahas mengenai besaran dan satuan. Apa sih itu besaran dan apa itu satuan? Jadi definisinya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah benda, bendanya bisa diukur. Nah, hasil pengukurannya itu mempunyai nilai. Itulah yang dinamakan besaran. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyatakan besaran. Artinya, misalkan panjang dari meja itu 5 meter. Meternya itu disebut dengan satuan. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah satuannya yang sudah ditentukan dan tidak bergantung dengan besaran lain. Dan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya gimana sih? Jadi besaran pokok itu emang udah ada dari sananya. Satuannya juga sudah ditentukan, yaitu satuan internasional. Misalkan satuan dari panjang itu biasanya bisa disebut inci, bisa dengan kaki, meter, kilometer. Nah, tapi dalam satuan internasional, satuannya cuma satu, yaitu meter. Nah, dalam besaran pokok ini, satuan yang dipakai adalah satuan internasional. Jadi, mau di Indonesia maupun di negara-negara lain, satuannya tetap satu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Biasanya nih besaran turunan terdiri dari campuran beberapa besaran. Misalkan dia untuk volume kan satuannya meter kubik. Nah, itu kan terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi. Artinya 3 besaran pokok. Langsung saja kita ke besaran pokok. Yang pertama adalah suhu, di mana suhu ini disimbolkan kalau dalam rumus itu T besar, dengan satuan Kelvin, derajat Kelvin ya. Dimensinya adalah theta, karena theta ini melambangkan seperti derajat Kelvin gitu loh. Sedangkan massa simbolnya M, satuannya adalah kilogram dan dimensinya adalah M. Untuk massa ini sedangkan untuk panjang ini berbagai macam simbol ya. Bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, bisa jarak, bisa perpindahan. Satuannya tetap meter dan dimensinya adalah L. Untuk jumlah zat simbolnya adalah N, satuannya mol dan dimensinya adalah N. Untuk intensitas cahaya simbolnya J, satuannya kandela dan dimensinya adalah J. Dan waktu adalah simbolnya, maaf ini T kecil ya kalau waktu. T kecil, satuannya adalah sekon dan dimensinya adalah T besar. Sedangkan untuk arus, biasanya kalau di rumus disimbolkan dengan huruf I kecil, satuannya adalah ampere dan dimensinya adalah I. Besaran pokok ini ada cara yang lebih simpel untuk mengingatnya, yaitu SMP jiwa. Kenapa SMP jiwa? S adalah suhu, M adalah massa, P adalah panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W adalah waktu, dan A adalah kuat arus listrik. Jadi yang perlu kita ingat adalah SMP jiwa untuk besaran pokok. Lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kenapa di sini belum
saya isi karena kita bakalan menjabarkannya satu persatu. Yang pertama boleh ditulis luas. Rumus luas itu adalah L sama dengan, misalkan luas dari persegi. Persegi berarti sisi kali sisi. Sisi ini mempunyai satuan panjang. Panjang berarti meter kan? Sisi merupakan besaran dari panjang dan satuannya adalah meter dikali dengan meter, sehingga satuan dari luas adalah meter kuadrat. Nah, satuannya adalah meter kuadrat. Karena meter ini memiliki dimensi L, sehingga dimensi untuk luas menjadi L pangkat 2. Nah, ini besaran turunan dari luas. Selanjutnya bisa kita tulis dengan volume. Contoh ya ini. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali dengan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter karena merupakan besaran dari panjang ya. T tinggi memiliki satuan meter, sehingga satuan dari volume adalah M pangkat 3. Meter pangkat 3 memiliki dimensi L pangkat 3. Ini yang contoh gampang. Tapi contoh untuk selanjutnya, misalkan untuk besaran turunan dari kecepatan, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, di mana S ini adalah perpindahan memiliki satuan meter, dan T adalah waktu memiliki satuan sekon, sehingga satuannya menjadi meter per sekon. Meter memiliki dimensi L per sekon, ini merupakan satuan dari waktu dan dimensinya menjadi T, L per T. Kalau dalam eksponen 1 per A pangkat N sama hasilnya kayak A min N. Berarti ini bisa kita sederhanakan jadi L T naik ke atas jadi negatif 1. Sehingga dimensi untuk kecepatan adalah LT min 1. Nah, selanjutnya adalah percepatan. Rumus percepatan apa sih? A sama dengan V per T. A sama dengan V per T. V tadi memiliki satuan meter per sekon, per lagi sekon, sehingga hasilnya meter per S kali S kuadrat. Nah, ini mirip kayak kecepatan tadi ya. Meter memiliki dimensi L dan sekon adalah dimensi dari T kuadrat. Kalau disederhanakan jadi L T pangkat negatif 2. Di sini satuannya meter per sekon kuadrat, dan di sini LT negatif 2. Nah, besaran turunan yang sering kita gunakan yang lain adalah gaya. Gaya rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A, di mana M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sehingga F satuannya menjadi kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. 1 Newton itu sama hasilnya seperti 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, untuk dimensinya, karena kilogram ini adalah besaran dari massa dengan dimensi M, dan meter adalah panjang dengan dimensi L, S per S kuadrat, T pangkat 2, bisa disederhanakan menjadi M L T, ini naik ke atas jadi negatif 2.
satuannya tadi kilogram meter per sekon kuadrat atau newton, dan dimensinya adalah M L T negatif 2. Usaha rumusnya W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S. F ini adalah gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. S ini adalah perpindahan, satuannya meter. Sehingga kalau digabungkan menjadi kilogram meter kali meter, meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram memiliki dimensi M, meter dimensinya L kuadrat per T kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi M L kuadrat T min 2. Nah, jadi ini satuannya tadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dengan dimensi M L kuadrat T min 2. Contoh besaran turunan yang lainnya apa sih? Nah, untuk contoh besaran turunan yang lainnya misalkan momentum. Momentum ini lambangnya adalah P, rumusnya M kali V. P sama dengan M kali V. M ini adalah massa, satuannya kilogram. V ini kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon. Sehingga satuannya kilogram meter per sekon. Nah, kilogram ini memiliki dimensi M, sedangkan untuk M-nya dimensinya adalah L per T. Sehingga kalau disederhanakan menjadi M L T min 1. Nah, inilah materi mengenai besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi yang membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan adalah di satuan. Kalau yang kita lihat di besaran pokok, satuannya hanya 1, tidak ada pangkat, maka di besaran turunan ia memiliki berbagai macam satuan. Jadi lebih dari satu satuan ya. Kalau tadi belajar tentang besaran dan satuan, di mana besaran tadi merupakan sesuatu yang dapat diukur. Yang pasti untuk mengukurnya pasti ada alat ukur dong. Salah satunya yaitu alat ukur panjang. Yang bakalan kita pelajari lebih detail adalah alat ukur panjang untuk jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, apa sih itu jangka sorong? Kita lihat dulu ya. Ini merupakan gambar dari jangka sorong. Komponen-komponennya ada rahang tetap atas. Yang ini rahang sorong atas, artinya dia bisa dipindah-pindahkan, digeser kanan atau geser ke kiri. Kalau yang ini namanya tombol kunci. Jadi kalau kita merekatkan benda yang diukur, bisa dikunci di sini supaya bendanya nggak bakalan bergeser-geser lagi. Untuk yang di atas disebut dengan skala utama, sedangkan yang di bawah disebut dengan skala nonius. Nah, ini disebut rahang tetap bawah, ini rahang sorong bawah. Yang ini kan bagian ini bisa digeser kanan kiri ya, sedangkan ini benda yang diukur. Ini tangkai ukur kedalaman. Nah, misalkan gini, beda fungsi ini, yang bawah sama yang atas adalah yang bawah untuk mengukur benda-benda biasa. Kalau untuk yang di atas biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, misalkan mengukur cangkir. Diameter cangkirnya berapa sih diameter dalam. Kalau diameter luar cukup pakai yang rahang tetap yang bagian bawah. Kalau kita melihat dari jangka sorong ini, yang bakalan dilihat itu adalah bagian yang ini. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi yang kecil-kecil yang di bawah ini itu nilainya 0,01 cm.
Sedangkan untuk mikrometer sekrup, dia memiliki ketelitian sama saja seperti jangka sorong, hanya satuannya saja yang berbeda. Kalau yang tadi sentimeter, mikrometer sekrup memiliki satuan milimeter. Komponen-komponennya ada selubung ulir. Di sini bisa kita gerakkan dengan memutar selubung luar ini. Fungsinya memutar supaya ini bisa bergeser. Ini ada skala utama. Ini skala utama dan ini skala nonius. Nah, di sini roda bergigi, kalau kita udah selesai meletakkan bendanya, bisa kita putar untuk mengunci. Sama aja fungsinya kayak tombol pengunci. Mikrometer sekrup ini ukuran yang untuk mengukur benda yang ukurannya kecil, seperti itu. Antara jangka sorong dan mikrometer sekrup, yang memberikan hasil yang paling teliti adalah mikrometer sekrup karena ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Jadi sekecil apapun dia masih kelihatan ketelitiannya ketimbang dengan jangka sorong. Untuk mengukur panjang dari jangka sorong dan mikrometer sekrup ini, rumusnya sama, yaitu panjang sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,01. Nah, jadi contoh aja langsung di sini. Untuk jangka sorong kita lihat ini nilainya 4, 5. Sedangkan angka-angka yang kecil-kecil di sini, garis-garis di sini bernilai 0,1. Nah, kita patokannya lihat di 0 bagian skala nonius. Misalkan 0-nya di sini. Di sini kan 4,1. Di sini kita tulis 4,1. Nah, untuk skala noniusnya ini kita lihat garis yang paling lurus dengan skala utama. Garis yang paling lurus dengan skala utama adalah yang di sini. Hitung 5, 6, 7. Berarti 4,1 ditambah dengan 7 dikali dengan ketelitiannya 0,01, sehingga hasilnya 4,1 ditambah dengan 0,07 dijumlahin jadi 4,17 cm satuannya. Contoh yang kedua, 0-nya ada di sini, berarti kita hitung dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5,7 ditambah dengan garis yang paling lurus di sini 1, 2, 3, 4, 5. Skala noniusnya menunjukkan angka 5 kali dengan 0,01, sehingga 5,7 ditambah dengan 0,05 sama dengan 5,75 cm. Untuk yang ini mirip, untuk yang ini sama kayak tadi. Di sini nilainya 3,1 ditambah dengan garis yang paling lurus di sini ini ya, 9 dikali dengan 0,01 sama dengan 3,1 ditambah dengan 0,09 sama dengan 3,19 cm. Gampang kan untuk jangka sorong? Sebenarnya untuk mikrometer sekrup juga hampir mirip dengan jangka sorong. Kita pertama ngitung skala utamanya dulu di sini. Kalau dalam mikrometer sekrup di sini bernilai satuan, di sini 0, jadi misalkan di sini nih, ini kan 1, di sini 0,5, berarti di sini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5 dan seterusnya. Berhubung di sini angka 5, 6, 7, 8, di sini angka 8 dan ada setengah, berarti panjangnya adalah 8,5 ditambah dengan skala noniusnya 10, 11, 12. Nah, skala noniusnya kita lihat yang paling lurus dengan garis ini. Di sini. Di sini menunjukkan angka 12. Sehingga 12 dikali dengan 0,01 menjadi 8,5 ditambah dengan 0,12. Sehingga hasilnya 8,62, satuannya adalah milimeter. Lanjut contohnya yang lain adalah 2,5. Angka di sini menunjukkan 2,5.
ditambah dengan skala anonimusnya menunjukkan 20, 21, 22. Di sini 22 dikali dengan 0,01, maka hasilnya 2,5 ditambah dengan 0,22 dan 2,72 mm. Dan yang terakhir, di sini menunjukkan angka 4, tidak ada angka setengahnya, maka hasilnya 4 ditambah dengan skala Indonesia menunjukkan angka 30 dikali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 4 tambah 0,3 sama dengan 4,3 mm. Udah deh, selesai. Baiklah semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat memberikan kita banyak manfaat. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang channel ini dan bikin aku semangat untuk bikin video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.